Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 269, Iblis Dingin yang pergi dengan marah. Di bawah jembatan, dengan lentera-lentera yang menerangi sekelilingnya, angin bertiup dengan tenang ketika seorang gadis muda mencium seorang anak laki-laki muda yang tertegun, dipisahkan oleh topeng. Adegan ini secara tak terduga lebih indah dan mengharukan daripada ciuman langsung. Potong. Bagus. Guo Qisheng tersadar dan menghentikan adegan itu. Lumayan, Ningxi. Caramu mengatasi hal ini dengan menyembunyikan separuh wajahmu justru menghasilkan efek yang lebih baik. Guo Qisheng memuji, sementara kru lainnya juga menganggukkan kepala tanda setuju. Sutradara, asal Anda puas, semuanya baik-baik saja, kata Ningxi, memaksakan diri untuk tersenyum. Sialan. Saya hanya berakting dalam adegan ciuman romantis, bukan TKP, tetapi saya harus berakting sampai saya kelelahan secara fisik dan mental. Matanya kemudian tanpa sadar beralih ke arah tertentu. Di seberangnya, produser itu mengatakan sesuatu kepada Lu Tingqiao sementara dia duduk di sana dengan tenang, seperti lukisan cat minyak kusam yang telah berada di sudut gelap kastil tua selama bertahun-tahun, dingin dan sepi. Di suatu tempat di matanya, ada semacam kesepian yang menyayat hati. Ningxi terkejut melihat pemandangan itu, lalu buru-buru berbalik untuk pergi. Kakashi, kamu mau pergi kemana? Toilet. Ningxi dengan cepat mengirim pesan teks ke Lu Jingli saat dia berjalan menyusuri koridor. Wakil Presiden Senior, apa yang saudaramu coba lakukan? Lu Jingli menjawabnya dengan cepat, bagaimana aku tahu? Dia sudah bertingkah aneh kemarin ketika dia melihat TV menayangkan wawancaramu dan rekaman di balik layar. Lalu, pagi ini dia melihat berita tabloid tentang kalian berdua bermain game sepanjang malam, jadi dia langsung menunda pertemuan dan datang ke sini untuk memeriksa. Apakah dia memberitahumu apa yang sedang dia pikirkan tentang tindakannya, atau apakah dia punya rencana? Ningxi cepat bertanya, karena dia tahu bahwa strategi terbaik untuk menang adalah dengan mengenal musuhnya. Bukannya kamu tidak tahu seperti apa kakakku, dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal semacam itu kepadaku. Filipina pimpinan Marcos berhadapan dengan China di Laut Cina Selatan, apakah konflik sudah di ambang pintu? Filipina pimpinan Marcos berhadapan dengan China di Laut Cina Selatan, apakah konflik sudah di ambang pintu? Wawasan CNA. Lalu apakah ada yang aneh tentangnya? Coba ingat-ingat. Aneh, ya, kurasa ada satu kejadian. Kemarin, setelah selesai menonton TV, dia tiba-tiba menatap sepiring wortel dengan dingin, lalu menyuruh pelayan untuk tidak pernah menyajikan hidangan ini. Bukankah itu aneh? Sepandai aku tidak bisa mengerti apa maksud dari perilaku aneh ini. Kata-kata panen wortel langsung terlintas di kepala Ningxi. Sepertinya Lu Tingqiao salah paham terhadap dirinya dan Jiang Muye. Ningxi berpikir sejenak, lalu mengetik lagi, bagaimana keadaan kakakmu sekarang? Dia seharusnya baik-baik saja, kan? Dia sudah menghabiskan seluruh otaknya untuk memunculkan ide berciuman lewat topeng. Tidak mungkin. Saat kau menciumnya, udara menjadi sangat dingin sehingga aku merasa seperti berada 10 juta meter di bawah tanah di gua es berusia ribuan tahun. Oh, benar, sisi kecil, di mana kau? Hati-hati. Kakakku saat ini tidak terlihat, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Kurasa dia mungkin pergi mencarimu, hati-hati ya. Begitu Ningxi selesai membaca kalimat terakhir Lu Jingli, sebuah siluet jatuh dari belakangnya, dan seseorang dengan paksa menariknya menjauh. Dia merasakan sebuah tangan mencengkeram pinggangnya dan ketika dunia seakan berputar di sekelilingnya, dia didorong ke dalam toilet dan dia mendengar suara pintu tertutup. Kemudian, dia merasakan punggungnya ditekan kasar ke pintu dan sebelum dia bisa berteriak kesakitan, suaranya teredam oleh mulut yang panas, gila, dan lapar. Pada saat itu, karena Ningxi hampir tidak bisa bernapas, satu-satunya pikiran yang terlintas di benaknya adalah, sialan kau, Lu Jingli. Kau sengaja melakukannya, bukan? Dia menolak untuk mengatakan dengan lantang, kamu seharusnya bisa memperingatkanku lebih awal.